Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel saya. Kali ini saya ingin mereview beberapa buah gendongan yang harganya mulai dari kisaran 30 ribuan sampai 3 jutaan. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa aja sih gendongan yang akan saya review kali ini dan recommended atau tidak untuk kalian pakai di rumah buat gendong anak kalian, saksikan videonya sampai habis ya. Nah, jadi ini dia gendongan-gendongan yang akan saya review hari ini. Ini sebenarnya koleksi gendongan saya di rumah. Dan ini tuh jenisnya bermacam-macam. Ini ada 7 gendongan. Jenisnya bermacam-macam, bervariasi dan harganya juga bervariasi. Nah, oke deh, kita mulai dari gendongan pertama. Ini ada gendongan apa sih? Ini yang pertama adalah gendongan kain jarik yang jenisnya kain jarik ya, alias kain jarit. Nah, jadi kain jarik ini udah turun temurun dari zaman nenek moyang kita dulu. Ini tuh udah dipakai buat gendong anak ya, termasuk pun kita juga waktu kecil pasti digendong pakai ini ya, karena zaman dulu kan belum ada gendongan SSC kayak gitu. Jadi orang tua kita pakainya yang murah meriah aja gitu, si kain jarit ini. Nah, selain ekonomis ya, harganya itu ini tuh bisa kisaran, kalau di Shopee kalian bisa cari di Shopee kisaran 35 ribuan ya, 30 ribuan, bahkan ada yang 25 ribuan. Jadi ini tuh murah banget, murah meriah. Ini tuh ekonomis banget. Selain ekonomis, ini tuh juga ergonomis ya. Jadi kalau dipakai dengan tepat, digunakan dengan tepat, ini tuh sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh BWC alias Baby Wearing Consultant. Jadi bisa memenuhi standar TICS ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, terus gimana caranya sih biar si kain jarit ini bisa digunakan sesuai dengan anjuran BWC? Kalian bisa cari di Google atau di YouTube, banyak banget sekarang yang menggunakan metode kain jarit ini dengan simpul jangkar gitu. Jadi saya nggak bisa peragain di sini karena nanti videonya bakal kepanjangan. Intinya si kain jarit ini cukup recommended untuk digunakan selama kalian menggunakannya dengan tepat. Nah, terus yang kedua, saya punya gendongan ring sling. Ini kan dibilang ring sling karena ada ringnya ya, dan dia kan gendongan samping. Nah, ini tuh sebetulnya saya belinya tuh waktu itu harganya berapa ya? Mungkin sekitar 70 ribuan ya, karena saya waktu itu beli pada saat saya tuh belum tahu tentang pergendongan. Jadi waktu itu saya beli gendongan ini pada saat saya belum punya anak dan belum hamil juga. Jadi saya asal beli aja gitu, ya udah, yang penting ada gitu. Dan pas saya masuk ke toko perlengkapan bayi, udah deh saya nabung gitu ya, hitung-hitung nabung, beli perlengkapan bayi nyicil-nyicil, dan salah satunya waktu itu yang saya beli adalah si gendongan ini. Dan ini tuh sebetulnya kalau digunakan sih nyaman aja ya, karena ini tuh terbuat dari katun. Tapi ini tuh kalau saya lihat jahitannya nih kurang kurang kuat gitu kalau saya lihat ya. Secara kasat mata aja nih kayaknya cuma satu jahitan aja, dan si ringnya ini juga bercelah. Jadi kalau kalian memilih gendongan yang ring sling seperti ini, bagusnya kalian lihat bagian ringnya, apakah ringnya bercelah atau tidak. Ring bercelah tuh kayak gimana sih? Nah, seperti ini nih. Nih, saya deketin ya. Nih, ring bercelah tuh yang gak nyambung gitu nih, seperti ini. Jadi kalau ditarik nih, dia bakal pisah tuh. Dan ini tidak direkomendasikan oleh BWC alias Baby Wearing Consultant. Jadi ini tidak direkomendasikan ketika ringnya bercelah seperti ini, karena ini akan sangat membahayakan. Apalagi kalau misalnya si berat anaknya tuh udah lebih dari 10 kilo misalnya, udah berat lah ya intinya. Jadi beban semakin berat, ini juga semakin beresiko untuk untuk lepas jahitannya misalnya. Pokoknya itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari yang ring sling, kalian bisa cari yang dari Kadami misalnya. Banyak sih sebenarnya merek-merek yang direkomendasikan oleh BWC. Yang penting si ringnya ini tidak bercelah dan jahitannya tidak ringkih. Nah,
Gendongan yang selanjutnya adalah ini dia. Ini jenis gendongan NBC ya. NBC itu singkatan dari apa ya? Nanti akan saya cantumin ya di subtitle. Nah, ini nih sebetulnya NBC ini tidak direkomendasikan. Jadi waktu itu saya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Saya bener-bener awal banget seputar pergendongan. Jadi saya asal beli aja waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya milih, nggak tahu kenapa saya milih si gendongan ini karena itu murah juga sih, harganya tuh cuma kisaran berapa ya? 30.000, 70.000 kayaknya. Saya lupa sih, saya lupa. Pokoknya ini murah-meriah banget. Dan kalau lihat dari tampilannya cukup menarik sih dia dengan sentuhan warna navy dikombinasikan dengan corak kotak-kotak. Ini tuh benar-benar kalau menurut saya sih coraknya modelnya tuh bagus gitu. Nah, tapi ini bagian dalamnya seperti ini. Tapi ternyata lama-kelamaan saya baru tahu kalau si gendongan ini tuh nggak direkomendasikan, dan untungnya waktu itu saya belum punya anak jadi belum dipakai sama sekali. Jadi katanya selain si jahitannya ini ringkih, dia itu juga tidak menopang si bagian pahanya bayi ya, si kakinya gitu. Jadi tidak menopang si bagian selangkangannya, dia tertumpu pada selangkangan bayi. Jadi jadinya kayak apa ya, pokoknya ini bagian body panelnya sempit sehingga dia tidak menopang si bagian paha bayi gitu, si kaki bayi itu tidak tertopang oleh si body panelnya ini. Terus dia juga ini tuh katanya sih bikin pegel ya, karena bayangin aja ini tuh udah kayak tas ransel aja tuh, sedangkan anak kita kan beratnya mungkin bisa dari 7 kiloan ke atas gitu kan, kalau udah gede apalagi mungkin bisa 10 kiloan. Nah, kalau misalkan si bebannya itu tertumpu cuma di pundak, maka ini tuh bakalan bikin pegel banget gitu. Dan selain itu jahitannya juga ringkih gitu ya. Terus bakalnya juga dikhawatirkan bakalnya itu patah atau ya intinya ini tidak direkomendasikan oleh BWC. Seperti itu, Bun. Nah, terus yang selanjutnya adalah saya punya gendongan ini masih ada bungkusnya juga. Ini benar-benar belum saya pakai, pernah saya coba-coba aja tapi ternyata saya nggak nyaman. Oke, ini gendongan yang sebenarnya ring seling juga, cuman kalau yang tadi itu yang warna biru yang sebelumnya saya review itu berbahan katun, jadi cukup nyaman gendongan yang tadi itu. Cuman itu tadi, ini sama, ini pakai ring seling juga dan ringnya juga bercelah. Cuman ini ringnya lebih tebal sih bedanya. Ini sama-sama bercelah ringnya. Terus oh iya, ini gendongan mereknya Snoopy ya. Kalau yang tadi itu yang sebelumnya kalau yang ini nih mereknya apa ya? Baby Scott. Ini Snoopy. Ini harganya saya masih ada. Harganya ini dulu saya beli sekitar 152.000 ya. Harga 152.000. Dan ini tuh kalau saya sih nggak nyaman sih pakai ini. Ya walaupun sebenarnya banyak ibu-ibu yang pakai gendongan jenis ini juga, tapi kalau saya pas pakai nggak nyaman. Kalau masih bayi mungkin oke aja sih gitu ya, kalau pas dia masih bayi itu masih oke aja, karena kan kita gendongnya juga kadang kayak gini ya. Tapi kalau untuk digendong dengan metode M-shape ini kayaknya agak susah sih kalau menurut saya. Jadi ini nggak pernah saya pakai, cuma saya coba-coba aja, cuma beberapa kali, dan saya sih tidak terlalu merekomendasikan ya, tapi kembali ke ini masing-masing. Tapi kalau dilihat dari si ringnya bercelah seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau cari gendongan ya cari yang aman-aman aja deh, karena banyak juga yang harganya lebih murah dari ini, terus lebih aman dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BWC kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah gendongan Ergo Baby Omni 360 Cool Air Mesh. Jadi ini gendongan favorit saya banget ya. Ini cuma kardusnya doang. Ini dia gendongannya. Seperti ini gendongannya. Jadi ini tuh si body panelnya kokoh banget ya. Body panelnya kokoh.
Terus juga bagian-bagiannya itu bener-bener detail-detailnya bagus banget sih menurut saya. Ada bantalnya juga, ada bantalannya, ada hoodie-nya di sini, hoodie-nya di bagian dalam. Ini ada hoodie-nya, dan ini hoodie-nya dari katun ya, jadi adem banget. Terus ada pouch-nya juga, iya ada pouch-nya juga. Pokoknya ini recommended banget. Terus yang saya suka dari Ergo Baby ini si shoulder pad-nya ini kokoh dan tebal, jadi nyaman banget di bahu. Terus juga dia sudah dilengkapi lumbar support, jadi nggak mengurangi rasa pegal di pinggang. Terus apa lagi ya, ini tuh bisa digunakan dari newborn sampai kisaran 20 kiloan ya. Nah terus ini harganya berapa sih si Ergo Baby ini, gendongan super nyaman ini? Ini harganya kalau sekarang sih dibanderol kisaran 3,8 juta di store resminya ya, di store resmi Ergo Baby ini 3,8 juta. Jadi ya lumayan sih, dengan fitur yang lengkap dan nyaman digunakan, pastinya aman juga, mendapatkan sertifikasi dari BWC. Dan ya pokoknya ini gendongan favorit deh bagi saya si Ergo Baby ini. Dipakainya juga mudah, praktis, gak ribet, terus si anaknya juga nyaman. Ya recommended dengan harga segitu, cukup worth it lah. Nah oke deh, kita taruh dulu. Dan yang selanjutnya adalah gendongan Ergo Baby apa ini ya, DAP ya. Ini hampir mirip dengan yang tadi sih, tapi ini di bawahnya. Jadi fiturnya itu kalau yang tadi bisa 4 posisi, yang tadi itu bisa menghadap depan, menghadap ke si penggendong, terus bisa digendong samping dan belakang. Kalau ini cuma 3 posisi, jadi cuma menghadap kita si penggendongnya, bisa gendong samping dan gendong belakang. Jadi ini nggak bisa menghadap ke depan ya, alias facing out, ini nggak bisa. Tapi fiturnya ya cuma itu aja sih yang nggak ada gitu. Dan ini juga sama, bisa digunakan dari newborn sampai kisaran 20 kiloan. Ini recommended juga, dan ini termasuk gendongan favorit saya juga. Dan ini saya pakainya sih cuma sehari-hari di rumah, cuma buat di rumah doang. Jadi saya nggak terlalu merasa membutuhkan untuk hadap luar ya. Dan ini tuh harganya kalau sekarang yang barunya ini kisaran 2 jutaan, 2 juta sekian lah ya. Saya nggak tahu persisnya berapa kalau sekarang. Karena di Indo juga kayaknya udah jarang banget yang jual barunya. Ini paling kalau ada jual pre-love ya, alias yang bekas-bekas gitu. Dan itu sebetulnya kalau kita beli barang pre-love tuh kekurangannya, khawatirnya sih nanti malah dapat barang KW, itu aja sih. Kayak gitu. Dan ini juga recommended, ini enak banget buat dipakai, nyaman banget. Dan yang selanjutnya ada gendongan Manduka. Ini sudah pernah saya review sebelumnya, dan ini juga nyaman banget dipakai. Jadi gendongan yang 3 tadi itu Ergo Baby, dan gendongan ini 2 gendongan Ergo Baby, dan yang ini termasuk jenis gendongan SSC ya. Ini 3 gendongan ini gendongan favorit saya banget, gendongan yang sering saya pakai untuk sehari-hari dan cukup nyaman. Terus kalau si Manduka ini harganya berapa sih? Saya persisnya nggak tahu ya, karena si Manduka ini jarang banget beredar di Indonesia. Jadi kalaupun ada tuh biasanya barang pre-love bawa dari luar gitu, orang jual aja. Dan termasuk saya juga belinya pre-love, jadi saya nggak tahu harga barunya ini berapa gitu. Kenapa saya beli pre-love? Karena saya buat pemakaian di rumah aja gitu, nggak pakai buat di luar, buat ke dapur gitu kan lumayan kan. Jadi nggak apa ya, dan sengaja saya pilih warna yang hitam kayak gini biar nggak kelihatan kotor kayak gitu. Oke, cukup sekian review dari saya, mudah-mudahan kalian puas dengan reviewnya. Dan bagi kalian yang ngerasa wah budget saya terbatas nih untuk membeli gendongan brand-brand luar, kalian nggak usah sedih, karena sekarang tuh udah banyak banget brand lokal, gendongan brand lokal yang berkualitas dengan harga terjangkau dan sudah mendapatkan sertifikasi dari BWC, seperti Nana Baby Carrier, terus Cuddle Me, terus apa lagi ya, ada Activa, terus Zapple. Banyak banget deh sekarang brand-brand dari produk dalam negeri itu tuh udah aman dan nyaman digunakan,
untuk ibu dan bayi kayak gitu, dan pastinya sudah mendapatkan sertifikasi dari BWC. Jadi kalian gak usah ragu kalau misalkan budgetnya terbatas, ya kalian beli aja yang di dalam negeri, itu juga udah bagus banget. Terus kalau misalkan kalian ngerasa wah SS-nya tuh bagi saya tuh masih terlalu mahal gitu, masih mahal ya, bukan terlalu mahal, saya belum sanggup beli SSC misalnya, kalian bisa menggunakan kain jarik kok gitu, kain jarik yang diakali dengan simpul jangkar, itu tuh kalian bisa banget pakai kain jarik, jadi nggak usah sedih. Jadi kain jarik itu gendongan paling ekonomis, tapi dia tetap ergonomis ya, jadi kalian nggak usah sedih, pakai aja kain jarik dengan menggunakan simpul jangkar, itu juga sudah bisa digunakan dengan metode M-Chef ya. Dan lagi saya tidak merekomendasikan kalian untuk memberi barang KW ya, walaupun dia punya brand, dia brandnya brand luar, tapi kalau barang KW tetap aja itu nggak aman buat kalian. Karena apa? Kalau misalkan terjadi apa-apa, misalkan amit-amit si anaknya jatuh dari gendongan karena si bakalnya patah atau karena jahitan yang ringkih, itu tidak ada pihak yang bisa bertanggung jawab atas kejadian itu. Jadi bagaimanapun kalian harus menggunakan barang yang original ya. Lebih baik kalian beli barang brand lokal, tapi dia asli, dia ori, dan aman digunakan untuk kalian daripada kalian menggunakan barang KW gitu ya. Oke deh, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.